Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, pertanyaan tentang angsa ya. Jadi di sini juga ada angsa, salah satu koleksi di kandang catur unggas farm. Ada unggas entok, ayam, angsa. Nah, untuk pertanyaan dari teman kita ini cukup bagus ya. Jadi untuk pertanyaannya sebagai berikut. Kak, dalam setahun angsa biasanya produksi berapa kali? Intinya seperti itu ya. Dalam setahun itu untuk angsa berapa kali produksi gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, saya jabarkan untuk produksi angsa ini sesuai dengan pengalaman di kandang catur unggas ya. Dan untuk angsa sendiri di kandang catur unggas itu yang produksi aktif ada 3 betina, untuk jantannya baru 1 aja, cuma 1 aja. Anakan yang 3 ekor itu juga betina semua teman-teman. Sebenarnya kemarin nih betina ini. Sebenarnya kemarin udah ada yang mau pesan ya, 1 pasang tuh, banyak yang menanyakan, cuman poinnya cuma 3, itu pun betina semua. Dan sebelum kita jelaskan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kita akan bahas ya tentang angsa. Jadi bagaimana produksinya, pakannya supaya lancar untuk bertelur juga. Dan siklusnya dalam 1 tahun berapa kali bertelur. Nah, ini ya teman-teman, koleksi angsa di kandang catur unggas ini jadi 1 dengan entok. Jadi akur ya, kalau untuk angsa nggak masalah dijadi 1 sama entok tuh nggak masalah teman-teman. Terus untuk jawaban dari pertanyaan teman kita ini saya jawab sesuai dengan pengalaman di kandang saya. Jadi tidak berdasarkan teori aja ya, kita share untuk kenyataan atau realnya di produksi angsa ini. Kalau di kandang catur unggas itu untuk produksi angsa ini sebenarnya sih hampir sama dengan entok teman-teman. Jadi dia hampir sama dengan entok. Tapi untuk pakannya sendiri sebenarnya nggak terlalu boros ya teman-teman. Yang terpenting itu hijauan. Jadi kalau hijauan tuh nomor 1 angsa. Jadi siklusnya itu hampir sama aja. Cuman untuk nelurnya kalau di kandang catur unggas ya, jadi ini sesuai kandang catur unggas. Kalau untuk angsa yang lain, maksudnya di peternak lain nggak tahu untuk siklusnya seperti apa. Karena sekali lagi penentuan produktivitas telur dari unggas, terutama entok ataupun angsa, itu didukung dari nutrisi pakannya. Jadi kalau untuk nelur itu biasanya ya maksimal tuh cuma 1 ekor tuh cuma 7 atau 8 teman-teman. Kalau di kandang catur unggas, entah itu dari kualitas pejantannya atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang pasti 6 butir itu yang konsisten, 1 angsa ya. Nah, 1 angsa 6 butir itu biasanya yang jadi teman-teman, yang jadi itu kemarin awal-awal bisa jadi semua. Jadi untuk angsa ini riskan ya, untuk telurnya nggak kayak entok. Dia sering terkena guncangan akan mengakibatkan rusak untuk embrionya. Kemarin udah saya berikan informasi ya teman-teman. Jadi bisa merusak embrio. Beda dengan angsa entok ya. Kalau entok itu nggak terlalu ngefek kalau ada guncangan-guncangan tuh, maksudnya kalau dibanding dengan telur angsa tuh lebih kuat telur entok. Jadi 6 itu yang jadi
ya 5 pernah teman-teman, 5 ekor atau 5 butir yang bisa netas. Terus untuk siklus nelurnya itu tidak setiap hari seperti entok, jadi 2 hari sekali kalau di kandang catur unggas ya. Itu sudah saya tandai pasti 2 hari sekali, entah itu induk satu ke induk lainnya tuh tidak setiap hari nelur. Jadi seumpama hari ini nelur, besok nggak nelur, besoknya lagi nelur, seperti itu. Terus untuk periode pengeraman itu menurut saya sama. Kalau di teori ya, di teori itu 31 hari, sebenarnya 35 harian lah, 35 sampai 37 itu sama dengan entok teman-teman. Nah ini ngumpul semua nih angsanya, jadi sekitar 35 harian, dan itu harus didukung dengan nutrisi pakan yang bagus. Kalau nutrisi pakannya tidak bagus ya sama aja. Jadi perhitungan dalam 1 tahun, kalau nutrisi pakannya bagus, lancar, itu bisa 5 kali ya, 5 kali ataupun 3 kali itu udah bagus, atau 4 kali, jadi 3, 4, 5 seperti itu. Jadi kalau dibuat siklus, kalau 6 kali seperti entok nggak bisa ya teman-teman, karena dia udah dari jarak nelornya 1 hari itu kan nggak bisa setiap hari, jadi dikurangi tuh ya. Jadi kalau diperhitungkan dalam 1 tahun itu perhitungan telur 1 angsa itu biasanya bisa 30 telur ya, 30 telur terus dalam 1 tahun. Dan sekali lagi itu dipengaruhi oleh nutrisi pakan ya teman-teman. Kalau nutrisi pakannya bagus ya bagus, kalau enggak ya kadang enggak mau nelur, seperti itu. Yang terpenting pakannya apa? Protein ya, protein yang bagus, protein tinggi. Kalau pabrikan teman-teman bisa pakai konsentrat, dedak. Kalau ada nasi aking atau jagung itu juga bagus. Tapi kalau untuk angsa diberi pakan hijauan aja, sirkulasi pakan, mohon maaf, sirkulasi untuk nelurnya juga tidak akan stabil teman-teman. Ya, jadi angsa itu ada yang berpendapat pakannya cuma hijauan. Nanti kalau diberi pakan hijauan aja, untuk nelurnya siklusnya nggak jadi 1 tahun itu 5 periode, 5 kali. Bisa jadi 1 tahun itu perhitungannya cuma 1 kali ya. 3 kali itu udah bagus teman-teman. Apalagi kalau sistem mesin tetas ya, sistem mesin tetas itu 1 bulan aja bisa produksi lagi untuk angsa. Karena saya amati pernah, karena telurnya itu saya coba saya konsumsi, enggak saya ramin, karena keterbatasan tempat ram itu ya kurang lebih lah 1 bulan itu udah nelur lagi teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk informasi tentang angsa teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu ya. Dan untuk kali ini angsa zong ya kayaknya gagal teman-teman, karena kemarin di tempat sana ya itu diricuin sama entok. Saya udah ngira ya, sayang sekali karena telurnya itu 2 induk sebenarnya, jadi sekitar total 12 atau 13 butir. Itu pun yang lainnya udah saya konsumsi sendiri ya, karena saya tahu keterbatasan dari tempat ram ya di kandang catur unggas seperti itu. Nanti kalau udah kita tata, terus kemungkinan ada mesin tetas, kita eksperimen juga untuk suhunya, atau kita coba kita samakan dengan entok apakah bisa netas sempurna.
Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan jangan lupa untuk follow Facebook juga ya teman-teman, karena kita rilis juga di Facebook untuk video durasi panjang dan durasi pendek ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.